Jadi mari mari kita belajar dari si ayah ini. Ya saudaraku, yang pertama dia pergi saudaraku, nggak deket saudara. Kalau nanti kita lihat petanya petanya Israel itu nggak deket Kapernaum dengan Kana ini. Nah, mari kita datang dan apa yang Tuhan katakan di firman-Nya, apa yang Tuhan katakan di hati kita, di dalam doa kita, ketika kita berdoa tentang sesuatu pergumulan, kita baca firman, Tuhan ngomong sama kita melalui firman-Nya, kita percaya saudaraku. Sekalipun si ayah ini belum melihat anaknya hidup, tetapi dia percaya dan pulang. Dan di sini nggak dikatakan pulang dengan penuh dengan pikiran yang bertanya-tanya, pulang dengan hati yang gulana, pulang dengan hati yang, iya, sembuh nggak benar anakku ya, sembuh nggak anakku ya. Nah, jadi saudaraku, saya di sini saya renungkan, Tuhan ngomong sama saya, "Ayo belajar percaya, tapi lakukan bagian kita saudaraku, jangan asal percaya tapi kita kita ongkang-ongkang kaki tidak lakukan bagian kita." Si ayah ini lakukan bagiannya, dia mendapatkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, dia percaya dan dia pulang. Dan apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan jawab saudaraku. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi dikatakan bahwa ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Dikatakan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus. Nah, ini tanda yang kedua saudaraku. Kenapa tadi saya bilang si ayah itu kemungkinan besar ikut dalam pesta perkawinan itu, karena ini tanda yang kedua. Tanda yang pertama itu sebenarnya kan diam-diam Yesus lakukan, air menjadi anggur. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, mari inti pesan daripada renungan kita pagi ini, percaya dengan segenap hati kita, percaya dengan sepenuh hati kita kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita, untuk pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi, untuk rumah tangga kita. Apapun itu saudaraku, apapun itu kita percaya kepada perkataan Yesus bahwa pergilah anakmu hidup. Nah, inilah inti pesan inti pesannya saudaraku yang saya dapat ketika saya renungkan perikop ini. Kira-kira itu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Heri yang kalau mau ditambahkan lagi. Oke, terima kasih Bu Ramli buat sharing firman pagi hari ini. Jadi seperti apa yang Ibu Ramli sampaikan, bahwa pesan penting dari firman Tuhan pagi hari ini adalah percaya. Sama seperti seorang bapak yang dikisahkan di dalam firman Tuhan yang di bahan renungan kita pagi hari ini. Ketika anaknya hampir mati, maka dia datang kepada Yesus. Kalau di ayat 46 dengan jelas katakan Yesus kembali ke Kana, di mana dia melakukan mujizat pertama, yaitu menjadikan air sumur menjadi air anggur yang terbaik di pesta tersebut. Nah, menjadi percaya dan terus percaya tentu adalah sebuah proses. Tapi kebenaran yang kita terima hari ini bahwa seorang perwira ini, pegawai istana ini, dia percaya. Logikanya kan dia baru sekali mendengar, dan seperti Ibu Ramli tadi katakan, kemungkinan besar dia ada di pesta itu. Karena seperti yang saya katakan, kota Kana 2000 tahun yang lalu tentu sebuah kota yang kecil. Kalau kita buat pesta, mungkin satu kota itu, satu kampung itu bisa hadir. Apalagi dia seorang pegawai istana, tentu seseorang yang dihormati dan pasti diundang. Dan tentu apa yang Yesus lakukan menjadi viral waktu itu. Menjadi perbincangan, pergunjingan banyak orang bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, walaupun baru sekali itu. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk pegawai istana ini percaya. Walaupun kasus yang dihadapinya berbeda. Ini anaknya sakit, hampir mati. Nah, jadi sekali lagi seperti yang Ibu Ramli tadi katakan,
Kata kunci dari renungan firman Tuhan kita ini adalah percaya. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Sekali lagi, pegawai istana ini baru sekali, belum mengalami, tapi melihat. Walaupun mungkin yang saya katakan dan Ibu Rami tadi katakan, dia mungkin hadir di dalam pesta itu, tapi dia kan tidak secara langsung mengalami. Dia hanya mengalami dampak dari mujizat yang Yesus lakukan. Perenungannya seperti ini Bapak Ibu, berapa kali kita sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini? Berapa kali Tuhan juga sudah nyatakan mujizatnya dalam hidup ini? Seperti pujian yang kita naikkan tadi, Tuhan itu nggak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Dia itu selalu tepat pada waktu. Dan kalau Bapak Ibu nanti saya beri kesempatan untuk cerita, saya percaya setiap kita masing-masing punya banyak cerita bagaimana Tuhan itu menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah itu membuat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Bukan karena melihat. Kan seperti Ibu Rami tadi katakan, pegawai istana ini mempunyai sikap hati yang benar. Walaupun Yesus ngomong, kamu ini kalau nggak lihat tanda, pasti nggak percaya. Bahkan ketika Yesus tetap ngomong, kan dia tetap berharap Yesus datang ke rumahnya. Tapi Yesus cuma ngomong akhirnya, anakmu hidup. Nah, ayat firman Tuhan katakan, karena Bapak itu percaya, maka dia pulang. Dan saya percaya pulangnya bukan dengan kecewa, pulangnya bukan dengan bersungut-sungut, ngomel, kok Yesus nggak mau datang. Nah, tapi dia pulang dengan percaya. Walaupun di ayat terakhir di situ katakan lalu. Nah, ini kadang kata di bahasa Indonesia jadi seperti agak jadi rancu. Kayaknya seakan-akan setelah dia melihat anaknya sembuh baru dia lalu percaya. Enggak. Kalau kita baca bahasa terjemahan aslinya itu dia memiliki kepercayaan. Karena kalau dia nggak percaya, tentu yang saya katakan tadi, dia akan pulang dengan ngomel, dia akan pulang dengan kecewa, dia akan pulang dengan marah. Tapi karena dia percaya, dia pulang, dia mempercayai perkataan Yesus. Jadi sekali lagi, perenungan bagi kita hari ini, masih sering nggak bersungut-sungut ketika engkau punya pergumulan, engkau punya permasalahan, dan engkau datang kepada Tuhan. Engkau mulai mempertanyakan, Tuhan kok nggak dijawab? Tuhan kok nggak sembuh? Tuhan, mana pertolonganmu? Nah, Bapak ini pulang karena dia percaya perkataan Yesus. Dan sekali lagi saya katakan, Bapak ini baru sekali melihat, mengalami dampak dari mujizat. Karena jelas ayat terakhir dari perikop ini katakan itu baru tanda yang kedua. Yang pertama itu Yesus mengubah air sumur jadi air anggur. Nah, jadi bahan perenungan bagi kita, kalau sampai hari ini kita masih menjadi orang yang berusaha untuk percaya. Yuk, jangan lagi menjadi orang yang sekedar berusaha untuk percaya. Karena engkau akan sering merasa kecewa. Karena sekali lagi berkali-kali saya katakan Tuhan itu lebih fokus membereskan hati kita daripada beresin masalah kita. Justru ketika kita hanya di level berusaha untuk percaya, justru itulah seringkali membuat kita nggak melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan saya katakan orang yang percaya itu artinya menyerahkan seluruh keputusan dan caranya kepada Tuhan. Sehingga nggak akan pernah kecewa. Apapun yang Tuhan buat, itu yang terbaik. Dan seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Nah, justru ketika kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan, nah dari awal sampai akhir, nah di area itu harusnya yang ada adalah percaya. Karena ketika area di mana kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan, kita isi dengan percaya kita kepada Tuhan,
Maka Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A itu digenapi pada waktunya. Sekali lagi, sehingga kita tidak menjadi orang yang hanya sekedar berusaha, sehingga akhirnya bersungut-sungut, marah, kecewa. Kok Tuhan nggak jawab, kok Tuhan nggak sembuhkan. Tapi kita mau belajar seperti pegawai istana ini. Walaupun baru sekali melihat Yesus buat mujizat, tapi dia pulang dengan percaya. Dia tidak pulang dengan kecewa, dia tidak pulang dengan bersungut-sungut, dia tidak pulang dengan mempertanyakan apakah anaknya sembuh, kenapa Tuhan nggak datang ke rumahnya. Kan seperti berkali-kali saya katakan prinsip Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Nah, seringkali justru kita terbalik. Kita mau mengandalkan pikiran kita untuk mempercayai Tuhan. Nah, akhirnya yang muncul apa? Itu tadi begitu banyak asumsi, ada banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan nggak lakukan gini saja sih? Kan sebenarnya sederhana, harusnya cuma gini aja sembuh Tuhan kan. Loh, akhirnya kita yang jadi Tuhan, kita yang ngatur Tuhan. Nah, itu ciri-ciri orang yang berusaha percaya. Kelihatannya seperti percaya, padahal enggak. Orang kalau percaya itu tadi, mempercayakan keputusan dan caranya pada Tuhan, dan bagian dia adalah menanti dengan percaya. Sekali lagi, ini cukup jauh jaraknya seperti Ibu Rulami tadi katakan, nggak tahu juga waktu itu pegawai istana ini harus pulang ke rumah itu, berapa waktunya, Alkitab memang tidak mencatat, tapi cukup jauh dan itu pasti memakan waktu. Jangankan berjam-jam Bapak Ibu, seperti yang seringkali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Artinya begini loh, setiap saat itu iblis itu kan pasti menyerang pikiran kita, menyodorkan rasa khawatir. Dan sepanjang perjalanan pegawai istana, waktu dia pulang ketika Yesus ngomong anakmu sembuh, sampai dia tiba di rumah dan melihat anaknya sembuh, sekali lagi itu nggak tahu berapa jam. Nah, iblis itu bukan nunggu berapa jam. Tentu kita dengar firman, ketika kita gundah gulana galau dengar firman, ya Tuhan aku percaya. 1-2 menit lagi iblis sudah bisa tawarin lagi pikiran-pikiran yang lain. Untuk kita mulai mempertanyakan Tuhan lagi. Karena apa yang kita percaya itu belum kelihatan. Tapi sekali lagi pagi hari ini kita diajar, seperti Ibu Ramli tadi katakan, poin penting dari kisah ini adalah, yuk kita terus belajar percaya kepada Tuhan. Seperti ada pujian katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yuk selalu percaya. Seperti Ibu Rami tadi katakan, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, engkau belum melihat apa yang kau doakan kepada Tuhan. Tapi engkau tetap percaya. Engkau selalu percaya. Sekalipun kau tidak menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi isilah waktu itu dengan percaya kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan dan tambahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau cerita bagaimana pengalaman. Ibu Simon mau sampaikan kesaksian, silakan Bu. Semuanya, saya nak menambahkan sedikit. Saya sangat diberkati firman Tuhan pagi ini. Saya rindu untuk mengingatkan buat kita yang baru percaya atau yang sudah lama mengikut Yesus. Kalau kita lihat dari firman Tuhan pagi ini, saya diingatkan di dalam Ibrani 10 ayat 35 itu berkata, jangan kau lepaskan kepercayaanmu karena besar upahmu menanti. Nah, firman Tuhan ini 20 tahun yang lalu
kalau anak besar saya sudah pernah bersaksi ya. Kalau anak besar saya itu, kalau tadi di dalam Alkitab cerita itu anaknya, anak perwira itu hampir mati. Kalau ini anak saya hampir hilang masa depan ya. Nah, jadi anak saya yang besar itu ya terkenal nakal ya. Untuk di Jambi banyak kalangan yang mengenal dia sampai mobil balapnya itu dikasih BH Bos ya. Nah, itu yang membuat kami malu karena setiap kalau mau bagi rapot, saya itu harus menghadap guru terus, punya masalah banyak hal yang rasanya itu sudah hilang pengharapan, hilang percaya kami ya. Nah, satu waktu tuh sebelah ya mama mertua saya itu kan masih kental dengan kepercayaan-kepercayaan kata orang Chinese itu cotang ya. Nah, waktu itu dia bilang, ini anak kalau nggak segera cepat dibawa, didoakan, katanya itu bisa terjadi pertumpahan darah atau kematian, dia bilang gitu. Nah, jadi tadi Bu Ramli bilang ayah-ayah harus bertanggung jawab. Nah, untuk anak-anak kita. Nah, lalu kami sepakat, ayah dan ibu dalam rumah tangga itu harus sepakat. Jadi kami sepakat waktu itu kami percayakan kepada Tuhan. Meskipun kita belum melihat masa depan dia, masa depan anak kami, tapi kami sepakat bahwa kami tidak akan bawa itu anak ke tempat orang pintar. Kami percayakan kepada Tuhan, yang kita percaya itu yaitu Tuhan Yesus. Karena saya percaya dia sudah menebus dosa kita semua, dan anak ini dari lahir sebelum 1 bulan kami sudah bawa dia ke rumah Tuhan. Kami sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini dari kesaksian ini mari kita tetap percayakan semua keluarga kita kepada Tuhan. Jangan bimbang dan ragu karena kita akan menerima upah yang menanti, kata firman Tuhan. Itulah buat kesaksian pagi ini, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Biar kesaksian ini juga terus meneguhkan dan menambah percaya kita kepada Tuhan, bahwa sungguh Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang masih menanti-nanti pertolongan Tuhan, ya lagi, engkau nggak bisa menyelami pikiran Tuhan, pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Lebih baik isi saja masa itu dengan percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat menyatakan pertolongan. Oke, Hengki, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita satukan hati dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tiap kami bisa datang, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus ada di dalam hidup kami, yang menuntun langkah-langkah kami, yang terus mengingatkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang terus ada, yang terus bertambah-tambah di dalam hidup kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, biarlah kami tetap percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami hanya menaruh pengharapan kami, hidup kami semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami akan menerima mukjizat besar-Mu ya Bapa. Dan juga kami akan menjadi percaya, bahkan tidak sampai di situ ya Tuhan. Bahkan kami juga akan menceritakan kebesaran-Mu, menceritakan mukjizat-Mu ya Tuhan, kepada orang-orang di sekeliling kami, di keluarga kami, bahkan di teman-teman kami dan orang-orang yang kami temui ya Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, buat Ibu Ramli yang telah membagikan sharing Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati Ibu Ramli ya Tuhan. Tuhan pakai Ibu Ramli lebih lagi ya Tuhan. Urapan, hikmat yang baru terus Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga Tuhan terus berkati keluarga Pak Ramli, anak-anaknya juga Tuhan pakai lebih lagi juga ya Tuhan.
Terima kasih kami serahkan keluarga Pak Ramli ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun problem kami tahu Engkau Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami juga bersyukur buat Lala ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu sudah Engkau curahkan kepada Lala ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan berikan kepada Lala Tuhan buat organ jantungnya Tuhan. Hari demi hari Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga memberkati Yani dan Yuhong Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Tuhan. Dan Tuhan jagai, Tuhan lindungi dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kami serahkan keluarga Yuhong, Yani ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat di mana pernikahan anak dari Ko Daniel Aheng ya Tuhan yang bernama Junaidi dan Desi ya Tuhan, di mana tanggal 22 Desember Tuhan akan mengadakan acara pernikahan di Bali ya Bapak. Tuhan, kami serahkan acara ini ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memperlancarkan acara pernikahan anak Ko Aheng ini ya Tuhan, yang di tanggal 22 Desember nanti ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami serahkan keluarga besar Ko Aheng ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kami terus Tuhan, bangsa kami ini berharap kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan, Tuhan bawa hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Dari sisi ekonomi Tuhan, Tuhan bawa lebih baik lagi ya Bapa. Kami percaya, kami menaruh pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini juga ya Bapa. Bahkan kami mendengar Tuhan di mana pandemi COVID-19 Tuhan masih ada di negara-negara lain Tuhan. Dan juga masih ada di bangsa kami Indonesia ya Bapa. Biarlah kami terus berdoa kepada Engkau, biarlah Engkau Tuhan terus melindungi setiap masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap orang-orang yang ada di negara ini yang terpapar ya Bapa. Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Presiden kami, Pak Joko Widodo Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang daripada Engkau Tuhan taruh Tuhan untuk membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Bapak. Bahkan staf menteri, gubernur, dan wali kota, dan bupati ya Tuhan, biarlah mereka bersatu hati, bekerja sama Tuhan untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu. Pada pagi ini kami sudah belajar untuk menjadi orang percaya kepada Engkau, Tuhan. Yaitu mempercayakan hidup kami kepadamu sepenuhnya, Tuhan. Tuhan, pimpin tuntun setiap langkah-langkah kami, supaya kami tetap kuat dan tetap bertindak di dalam segala sesuatu ya Tuhan. Mampukan setiap kami semua yang ada di sini, supaya kami tetap beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak melihat, tapi namun kami percaya. Berkati setiap teman-teman yang hadir pada pagi ini, berkat anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah, damai sejahtera sukacita daripada Engkau. Sehingga kami Kau pimpin dari pagi, siang, malam, hingga besok pagi kami kembali untuk berkeurang dia bersama dengan Engkau. Terpuji nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.